Halo Bob Kids, apa kabar 2020? Udah jadi human wave. Oke, thank you so much udah ngeklik video ini dan balik lagi sama gue di Ngocok. Bareng gue tentu Arshali Faith. Nah, udah masuk di akhir tahun. Gue mau lihat biar lebih jelas di penerawangan 2021 kira-kira akan jadi apa ya. Tapi jauh lebih seru kayaknya kalau misalnya kita ngobrolin tahun ini dulu. Karena secara ya tahun ini kan kita jarang ketemu teman-teman, jarang kumpul-kumpul bareng, jarang ketemu di party, event semuanya gagal ya kan. Nah, di tahun ini, di episode ini gue mau ngumpulin tamu-tamu Bob Entertainment yang udah pernah ada di Bob Entertainment untuk ngobrolin tentang apa sih yang mereka udah lakukan, apa sih yang mereka rasakan, apa sih rencananya tahun depan di tahun 2020 ini. Apaan sih gue ngomong? Langsung aja kita panggilin semua bintang tamu kita. Ada Teza, Tatis, dan Dana. Welcome to Ngocok. Yeah. Wow. Ini pertama kali ya tampil di Ngocok ya. Sebelumnya kan di Bob or Drop, terus di Bang Ipul Challenge sama di apa? Umi Elvi Challenge. Oh, yang lempar mic ya. Lempar mic ya. Terima kasih banget sudah datang ke Ngocok. Oke, sebelumnya karena mereka baru pertama kali di Ngocok, gue pengen tahu dong. Menurut lo Ngocok tuh apa ya? Ngocok. Kalau menurut lo tuh apa? Arti ngocok, boleh dia lo bikin kepanjangan. Kalau kalian kan Anda meminta, kami memutar ya kan. Nah kalau yang jago dia biasanya bikin Kalau singkatan. menurut gue ngocok itu ngocok itu ngobrol jangan dibacok. Oh, anti begal. Anti Ya, begal. begal. Kalau gue emang rasanya gitu kalau ngocok ya. Oke. Kalau ngobrol jangan sampai dibaca. Hati-hati cangkemnya gitu. Kalau lo tes? Ngobrol cucok. Jauh banget. Emang sih dari episode pertama udah cucok banget kan? Gaul, ya kan? Kalau lo Dan? Gimana Ngocok. ya? Sama ini kayak tadi ngobrol apa tadi sampai cocok. Ngobrol sampai cocok. Boleh. Iya. Pokoknya kita samain persepsi ya. Iya. Pokoknya jangan sampai dunia ini beda persepsi terus berantem terus Iya, ya. nggak bisa lah. Make a Beda-beda better kesan. world. Make a better world. Make a better Ini sebenarnya kan channel ini nggak serius-serius banget. Iya. Tapi untuk apa namanya topik kali ini mungkin kita bisa serius, bisa jenaka, bisa santai gitu. Nah, gue mau tahu dulu nih perjalanan kalian di tahun yang spesial ini. Menurut gue sih 2020 tahun yang spesial banget. Pakai telur ya. Telurnya telur anaconda. Bukan lagi, Mak. Gitu Benar. kan. Udara gedong susah gitu kan kayaknya masuknya. Kalau menurut kalian tahun 2020 secara general kayak apa nih? Boleh dari Tessa dulu. Shit. Buat gua tahun kontemplasi aja sih. Karena gua apa-apa literally nggak ada gigs, nggak ngapa-ngapain karena lu nggak bisa kemana-mana kan. Tabungan tuh banyak ya. Untungnya iya. Tabungannya banyak. Untungnya iya, jadi kayak lama-lama makin tipis sih, cuman kayak udah lah. Karena gue punya beberapa plan yang kayak akhirnya nggak bisa dan nggak jadi. Terus makin dipikirin gue akan semakin stres jadinya ya udah. Akhirnya gue ikhlasin, yang penting gue bisa makan tiap hari gitu. Apalagi 2020 kayaknya lo banyak banget dapet kiriman makanan dari orang-orang ya. Jadi Exactly. agak mengurangi ini Nah ya. itu dia, Kalau perhatiin dari Instastory. karena kalau di DM gitu kan, Kak mau ngirim makanan sini gitu. Apa aja gue kira Apa aja gue post. Jadi lo malah dapat surprise di tahun ini, apa lo nggak punya plan apa-apa, malah lo kayak lo Iya. udah deh gue pasahin segalanya dan lo dapetin. Plan sih banyak banget buat tahun ini dari tahun kemarin ya. Sebenarnya gue udah rilis album, terus udah ada bisnis plan untuk manggung sana sini, lebih promosiin si albumnya sendiri ya. Dan pokoknya I wanted to focus 2020 buat gue deh gitu, because gue pengen
si Boogeyman jalan lagi nih gitu loh. Jadi but pas pandemi kejadian it's like everything's on hold, semuanya kayak hold gitu. Hold bukan berarti nggak bisa gue jalanin ya, tetap aja sebenarnya bisa gue jalanin gitu, cuman bisa produksi segala macam tetap bisa gitu, cuman jadi apa ya, go back to the kitchen terus mikirin strategi yang benernya gimana untuk musik ya, music wise. Tapi untuk personal life wise mungkin sama kayak dia, kayak Tatis, like the thing that we never expected. We wished for it dari dulu gitu loh, we planned for it dari dulu, cuman it happened when the pandemic happened. So buat gue I mean like 2020 is a beautiful year, man. Buat gue beautiful. Yeah, 2020 beautiful. Year. Kalau lo, Ted, gimana? Sebenarnya itu sama sih sama Tatis. Itu emang orang kalau dia bilang dia nggak punya plan, dan gue emang orang yang nggak pernah punya plan. Ya udah, lo bener-bener surrender sama hidup lo aja gimana. Dari dulu, iya, jadi kayak mengatur segalanya ya. Iya, cuman jadinya yang gue dapetin dari 2020 tuh gue kan punya GERD kan. Gue tuh punya acid reflux, asam lambung gitu. Jadi pas gue tanya konsultasi ke dokter, itu tuh kata dokter soalnya itu tuh penyakit orang stres. Iya. Yes, true. Benar. Itu tuh anxiety attack. Di tahun ini gue nggak kambuh. Justru tahun ini lo nggak kambuh. Guys, Tenda nggak kambuh GERD-nya tahun 2020. Ya, karena Oke, kalau di masa pandemi ini kan sebenarnya semua pihak kayak dalam tanda kutip memanfaatkan keadaan untuk gimana cara bikin sekecil-kecil mungkin, bikin konser virtual apa segala macam dengan seminimalis mungkin dan dengan budget yang boleh dibilang ada istilah sekarang budget pandemi gitu. Padahal ongkos produksi mah sama-sama aja ya, lo bayar orang sound, bayar orang apa segala macam, semuanya harganya sama kan rate-nya. Nah, how you achieve dari dari perform lo mungkin yang tadi secara virtual, dan how you survive in this pandemic era? Kalau gue pertama kalau udah ditawarin job gitu ya, gue kayak nggak langsung nanya ini budgetnya berapa gitu. Di masa pandemi ini? Gue kayak wow, I am actually that grateful ada yang nawarin job. Ayo deh gitu kan. Sikat deh, Nek, lu mau bayar pakai sugus, ayo deh. Gitu. Udah, tawarannya sugus aja, apalagi duit. Ayo deh. Apalagi orang tua, jangan dilawan. Nggak, jadi I'm like, kalau dulu pasti gue kasih rate-nya gitu ya. Ini mah kalau sekarang And you miss the vibe sebenarnya kan. Exactly, Suasana I miss ketemu orang-orang. everything-nya itu. Terus jadi mereka akan kasih tahu gitu kalau emang masih make sense gitu. Jadi kalau manggung, I can do it all by myself gitu. Gue nggak butuh siapa-siapa kecuali lagu gue aja gitu. Kalau ada yang rapper ya. butuh soundman or anything, I don't need the DJs, I just need me. Dan gue juga nggak pernah pakai stylist, gue nggak pernah pakai makeup artist, ya udah gue one woman show aja gitu. Jadinya cuannya ke gue semua anjing gitu. Pokoknya I know. Yeah. Do it by your own. No, for the pandemic. For the pandemic the only. How you survive di this pandemic? Apa ya, lebih ke ini aja sih, lebih ke seberapa kreatif, how creative can you get selama ini gitu, during these times gitu. Maksud gue yeah, right, how creative can you get gitu loh. Maksud gue dengan ada pandemi ini, kemarin gue akhirnya mau ngerilis music video single gue akhirnya did the editing all by myself gitu loh. Jadi gue ngulik gitu loh. That's the thing, itu salah satu cara gue bisa survive sih mentally. Jadi lo nggak stres juga gitu loh, you know, you have something to learn. Lo bisa belajar. Jadi itu memaksa lo untuk belajar ya. Iya, tadinya lo nggak punya waktu, tapi sekarang lo punya waktu. Iya, dan lo gitu loh. Dengan lo bisa belajar, berarti kan nggak ada excuse lo nggak bisa ngelakuin itu. Gitu, nggak ada excuse lo nggak bisa ngeluarin konten. Secara lo bisa ngedit juga gitu. Iya. Kan. Di 2020 ini apa yang kalian nilai sebagai achievement kalian? Kalau kayak misalnya lo tadi
asam lambung Asam hilang. lambung gua nggak kambuh, itu achievement Itu sih buat achievement gua. kan, berarti pikiran lo tuh mentally udah sehat ya. So far ya. Tapi kalau yang lain apa kira-kira? Lo tes. Apa ya? Yang udah gue achieve ya? Iya, achieve di tahun ini. Self acceptance aja sih, supaya lo nggak lebih ambisius gitu. Self Buat gue. acceptance sama lo diri lo Sama sendiri. diri gue sendiri gitu. Punya planning apalah segala macem, terus tiba-tiba dikasih dor gitu pandemi, ternyata kayak nggak bisa. Oh ya udah, berarti how we adapt with this, how we adapt with myself gitu. Kayak, jadi kayak menurut gue self acceptance di tahun ini tuh yang bisa gue pelajari and well, lesson learned gitu. Jadi achievement lo adalah lo lebih mengenal diri sendiri ya. Iya, karena gue gak ketemu siapa-siapa nih kan. Gue di rumah terus kayak gue ngapain gitu. Sendiri. Jadi gue kayak harus tetap mentally health gitu. Jadi kayak gue buat kesibukan untuk diri gue sendiri, dimana gue bisa tetap sehat physically dan mentally yang tadi Kairis bilang, dengan cara cari kesibukan. Gue kayak beli-beli apalah portable DJ apa, yang penting gue kayak menghibur diri gue sendiri gitu. Dan menurut gue itu self acceptance yang gue pelajari gitu. That's your achievement, self acceptance. Tepuk tangan buat saya dari Mendra untuk achievementnya. That is, Kalau Paris sih? Gitu. Jangan Paris dong. that is. Kalau gue, it's actually similar sama Teza gitu. Gue mulai, bukan mulai ya, karena di tahun 2019 itu I was on my, ini kayaknya gue sangatlah, achievement gue tuh udah gue dapatkan banget gitu. Gue, badan gue pokoknya fit banget, gokil. Itu yang gue impi-impikan seumur hidup gue deh. Dari tahun 2019 gue punya badan yang gue impi-impikan. Gue sehat banget, gue fit banget. Terus gue bekerja sebagai boxing trainer gitu yang nggak pernah gue pikirkan selama ini. Tiba-tiba baru mulai 2020 semuanya Kelar semuanya ya. Tempat boxing tutup. Terus akhirnya tiba-tiba selama itu waktu berjalan, berat badan gue naik. Padahal gue olahraga setiap hari. Itu gue nggak pernah bilang sama siapa-siapa ya. Maksudnya gue kayak di luar sana ketika gue bangun pagi, gue instastory, gue tuh kayak selalu menyemangati orang gitu. Tapi padahal sebenar-benarnya nih, gue ketika tahu berat badan gue naik tuh gue kayak, oh gue naik, like I ask him like every fucking day. Gue bilang, saya ini gue berat aku naik nih, gue udah olahraga setiap hari gitu. Jadi gue kayak merasa, kok gini ya gitu. Is it okay if I gain weight gitu. Jadi gue kayak mencoba lagi nih, mendapatkan hal baru lagi di dalam diri gue yang shit, I need to be able to accept this gitu. Bahwa lo nggak kenapa-kenapa nyet, berat badan lo naik gitu. It's not that you just like laying around not doing anything. You take care of yourself kok gitu. Lo juga makannya nggak makan sembarangan, cuma maksudnya lo happy kok pas pandemi ini gitu. Jadinya gue belajar untuk melihat progres dan perubahan badan gue dengan self acceptance tadi kayak Teza bilang. Jadi gue kayak, girl, I think my butt get big. Yeah, I'm thick bitch. So it's like it's okay. I gained for like 4 kilos or something, but it's totally fine. Tapi ya gue adalah kayak, ya udah kayak dulu segala macam. Jadi menurut gue itu adalah sebuah achievement dimana untuk gue bisa menerima perubahan dalam diri gue yang Dan lo bisa menerimanya itu dengan kayak ya udah. Iya, Gitu. dan menurut gue kayaknya sebenarnya badan gue yang bener ya begini gitu. Bukan yang waktu itu gue I thought I was nurturing myself, tapi ternyata gue overtrain myself gitu. Jadinya gue sekarang sudah bisa lebih cintailah diriku untuk selamanya. Kalau Keris, achievement tahun ini. Waktu sih, time. Oh, Achievement. Itu menurut gua something lo that I- jadi punya waktu lebih banyak. Gitu. Oh, itu that's deep. kalau menurut gua waktu it's something that you can't buy. True. Bener nggak? And True. it's once you wasted it, True. bukan wasted it ya, once it goes by, lo nggak bisa tarik balik tuh, ngerti nggak? Nah, this year it was all about time buat gue, achievement. Nah, gimana lo ngatur waktunya itu? And still being productive, not being lazy, Iya. dan still being creative. Itu di situ lo dites banget ke gue ya, personally ya. Jadi I have time for my family yang tadinya cuman sebatas telepon atau WhatsApp doang in a daily basis.
sekarang bisa ngobrol banget gitu loh. Kayak lo ketemu offline istilahnya dan lo kayak see the eyes to eyes each other every single day gitu. Itu emang priceless. And you have time for yourself as well. Yes. Gitu loh, to find out more about yourself gitu loh during this pandemic gitu loh. You discover so much more things about yourself dikasih cobaan segede gini gitu. Do you get it? Yeah. Kan? I mean, you discover a lot of things that you didn't know that you could do or accomplish about yourself gitu. Menurut gue itu penting banget sih, because itu yang bakal nge-shape lo as a person, gitu loh nanti. Gitu loh, you know. So time is important dan itu gue alhamdulillah banget sih. That's the thing that I achieved this year. Oke, sebelum kita masuk ke rangkuman, gue pengen tanya sama kalian terakhir bener-bener terakhir. Kalau 2020 digambarkan dalam sebuah lagu, dia adalah lagu apa? Reza? Nyanyikan. Eternal Sunshine sih, Jhené Aiko. Coba nyanyiin. Liriknya yang mana yang menggambarkan 2020 banget? The more that I see, the more that I know. I don't know anything at all. Melting Dusty! Apa? Gue nyebutin lagu tapi dia nyanyiin. Bayar. Ini yang saatnya Oke, tapi kalau 2020 harus gue ungkapkan dengan sebuah lagu, it will be Taylor Swift. I knew you were trouble when you walked in, bitch. Starting from January, I know this year is a trouble, but I love it. I love trouble. you fucking with trouble. Apa with you, bro? Apa with you? Oke, Carrie. Apa ya? What's yours? One song, Pak. We gon' be alright. We're gonna be alright. We're gonna be alright, tight. Ya. Gue tuh boleh nanya nggak apa opini lo boleh didengarkan oleh orang? Gak boleh opini gue sih. Welcome to Ngocok Challenge. Oke, Ngocok Challenge kita hari ini, gue juga nggak tahu bakal dikasih challenge-nya apa. Yang pasti di sini kita udah dikasih kertas-kertas sama produser kita Sandro Tian, sama gelas shot. Padahal kita udah punya gelas sendiri, udah punya botol sendiri. Sebenarnya nggak perlu banget. Reza. Oke, Reza. Oke. Bacain berarti ya? Oh, lu mau baca? Bacain aja. Jangan minum kan? Jangan minum kan? Oke. Lu jawab dulu aja. Oh, Lo jawab dulu. Patrick Wilson. Pertanyaannya, who's your celeb male crush? Patrick Wilson. bukan Patrick Swayze. Itu Samantha punya male crush. Oke. Like No, I don't. I mean, like, bitch. Can I just say, like, 24/7, 365. 24/7. I think I know the question. So, Just after I know. the question is, I don't think it's nice for people to hear it out there, so biar lo semua keep guessing aja. Just for you, baby. I know. Okay. Sebenarnya pengen gue kasih tau, cuma Wait. nanti aja. Wah, hancur. Wah. Holy crap. I have to drink to this one. Jawab dulu. Iya.
Yura Yunita. What the question? Keep this in my pocket. I know the question. Okay. I will ask at night time. During that question, during your question. Agak gitu aja ya. Aduh, kena kamera. Di sini. Iya. Harus jawab banget. Dijawab aja, Beb. Dia tegang. Dia tegang habis. Gue nggak tahu. Have to answer. Oh my god. Kalau menurut gue lebih tegang ngomongin pertanyaannya daripada ngejawabnya sih. Ya udah, Aldo deh. Dimakan. Ada di bulan makannya. Here. Aldo deh. Lu Buran. Oh, this is fun. Seru nih. Gue ngikutin. Iya. Berasa sesuatu kabarin gue ya. Kamu juga. Oh shit. Mampus, kertas lo gede lagi. Gak bisa lo makan. Banyak sih. Cek gitu. Anuan ya. Anjing apa ya? Gua harus jawab tapi ya. Harus. Fuck you bro, fuck you. Shit. Aduh, bentar. Gue mau deg-degan banget anjir. Ya udah. Nama SD. Iya, tarik nafas. Inhale. Dua. Sebut namanya. Robi Purba. Boleh. Sumpah gue lupa katanya itu Pak. Exactly. Gak tau sih pertanyaan paling aja gue di gue. Pede lo. Oh, kalau gak sih udah. What age? Jawab dulu. Udah jawab. Kamu apa tadi lu jawab apa nggak tahu? A. 8 Makan. 8 p.m. 8 a.m. I'm good. I'm good. Go. Wah. I'll be like A. Wait. Apa? Exactly-nya gue nggak tahu, tapi satu album Chris Brown yang X. Oke. Pertanyaannya adalah, Almost there. enggak deh. Enggak. No. Lama ya saya. Iya. Okay, bad boy. Album X. Lagu yang mana? Hah? Oh ini exactly buat gua ya? Pertanyaannya lu bener-bener semua beda. Iya maksudnya kayak personal gitu ya? Very. I like it. 60 juta? Oh, 60 juta? Minum. And our shell's bank account. Berarti minum dong. Ya. Apa tuh 60 juta kalau tahu? Iya. Juga. Ini ada lagi. Apa ya? You know this crutch, you know. That's this last one, right? Last one.
Adriano. Apa ya? Gue rasa kolaborasi deh. Enggak mungkin dia nanya soal kolaborasi. Coba deh. Siapa yang terakhir Rocky Step paling gitu? Asyik gue getah lagi. Jawabannya. Sumpah lama. Demi Tuhan. Iya. Ini apa sih? Last one, guys. Semua. Oh my god. Oh shit. This game is annoying. This game is like you want to know, but you don't want to know at the same time. It's like, True. yeah, it's Can I- shady as a motherfucker. What? I don't know. Can I ask her to help me? Answer this one? Ask the audience. Gue boleh minta tolong dia nggak sih bantuin jawab yang ini? Dibisikin aja nanti gue yang jawab. Gue nggak tahu ya masalahnya. Bagus engagement. Oh my god! Berapa? I always want the world to know. Yeah, you Because don't it's have like to. huge. What? Ngepet. It's like huge. So it's like it's more than average. Really? Like that I ever encounter. Oh, But I it's know. like it is. You know why I think It's saying Sepatu. Okay, it's 90 Strike. centimeters It is- thick, right? oh, it is a lot. Just like my high heels. Long and thick, honey. So it's a mind-blowing size. It is crazy. Okay. Yes, that's our game. Annoying banget karena kita nggak tahu pertanyaannya apa aja. Jangan sama Cinta. Jawaban gua sampai gua telan karena gua nggak pengen ada orang yang tahu. Tapi thank you so much you guys sudah datang. Let's cheers for 2021. It's gonna be better and better. It's gonna be me. It's gonna be me. Well, kita bisa lihat tadi dari hasil ngobrol-ngobrol gue di 3 personas tahun 2020 ini juga struggling, tapi mereka achieve banyak hal, terutama buat diri mereka sendiri. Mereka menghargai hal kecil yang selalu mereka lupakan sebenarnya, dan gue yakin lo juga kayak gitu. Well, don't forget to selalu nonton Ngocok di hari Sabtu dan subscribe. Jangan lupa subscribe. Like, Comment. komen juga pencet belnya. Untuk tahu apa aja yang kita upload di Bob Entertainment ini. Thank you so much everybody for coming. Thank you. Thank you so much for coming, and we'll see you in 2021.